Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin dikasih shield sama Steve Rogers buat jadi Captain America yang baru dan harus ngelawan kelompok rebellion yang punya super soldier yang tampilannya mirip kayak orang biasa. Nah, ini adalah sekilas cerita dari series The Falcon and the Winter Soldier yang bakal nyeritain kita nih tentang kisah petualangan Sam yang harus berjuang untuk jadi Captain America yang baru dan juga ngelawan kelompok teroris Flag Smasher bersama dengan rekannya Bucky alias Winter Soldier. So langsung aja bareng gue Dika, ini dia recap alur cerita series The Falcon and the Winter Soldier season 1. Check it out. Series ini dimulai dengan menceritakan kita kisah dari Sam Wilson alias Falcon yang memberikan shield Captain America kepada pemerintah yang sebelumnya dipegang oleh Sam setelah dia diwarisi shield ini secara langsung oleh Steve Rogers di event Avengers Endgame, di mana shield ini kemudian ditaruh oleh pemerintah di Museum Smithsonian, tepatnya di Captain America Exhibit, sebelum akhirnya shield ini bakal digunakan oleh pemerintah dalam rencana besar mereka. Sam sendiri di series ini diceritakan sebagai pekerja freelance yang bekerja secara kontrak dengan pemerintah setelah dirinya kembali lagi setelah peristiwa Blip dan tidak jadi anggota Avenger lagi. Dan selagi dia bekerja dengan pemerintah, dia kemudian ditugaskan oleh militer Amerika untuk menyelamatkan seorang perwira militer bernama Captain Faison yang sudah diculik oleh kelompok kriminal LAF yang dipimpin oleh George Batroc yang kita lihat terakhir di film Captain America Winter Soldier. Sampai akhirnya misi ini sendiri kemudian bisa diselesaikan oleh Sam dengan menyelamatkan Captain Faison dan juga mengalahkan pasukan LAF termasuk Batroc sebelum memasuki wilayah udara Tunisia. Dan setelah misi ini selesai, Sam sendiri kemudian bertemu dengan salah satu perwira intelijen yang membantunya selama misi ini, yaitu Joaquin Torres yang kalau di komiknya merupakan penerus dari Falcon saat dia jadi Captain America di komik Marvel. Lalu di sini Joaquin sendiri kemudian memberitahu Sam tentang kemunculan kelompok teroris bernama Flag Smasher yang sudah merekrut banyak orang di dunia untuk menjalankan aksi teroris mereka dengan menyebarkan pesan lewat AR dan juga pesan internet. Di mana kelompok ini sendiri dijelaskan oleh Joaquin sebagai kelompok yang menganggap kalau dunia lebih baik sebelum adanya peristiwa Blip, dan inti gerakannya adalah untuk membuat dunia bersatu tanpa batas dalam slogan One People, One World. Selanjutnya, setelah pertemuannya dengan Sam di Tunisia, Joaquin sendiri kemudian melanjutkan perjalanannya untuk melacak keberadaan dari kelompok Flag Smasher, di mana pencariannya ini kemudian membuat Joaquin pergi ke Swiss untuk bertemu dengan salah satu anggota Flag Smasher, yaitu Dovich, yang bakal melakukan aksi perampokan di salah satu bank yang ada di sana, di mana Dovich sendiri melakukan aksinya ini dengan menggunakan orang-orang yang Flag Smasher rekrut dari internet yang digunakan oleh Dovich sebagai decoy untuk mengalihkan perhatian polisi dan juga petugas keamanan yang ada di sana. Sampai akhirnya Joaquin kemudian berinisiasi untuk menangkap Dovich, namun sayangnya gagal karena Joaquin kemudian dipukuli sampai pingsan dan babak belur oleh Dovich, dan hal inilah yang kemudian membuat Joaquin kemudian meminta bantuan dari Sam untuk melacak keberadaan dari kelompok Flag Smasher. Berikutnya beralih dari Joaquin, kita kemudian ditunjukkan nih dengan karakter utama kedua dari series ini, yaitu Bucky Barnes alias Winter Soldier, yang di series ini diceritakan sudah mendapatkan pengampunan dari pemerintah Amerika atas semua dosanya yang sudah bekerja dengan Hydra sebagai Winter Soldier selama berpuluh-puluh tahun. Di mana di sini Bucky Barnes akhirnya kembali menjadi warga sipil Amerika yang diwajibkan untuk melakukan sesi konseling rutin dengan seorang mantan tentara dan juga seorang psikolog bernama Dr. Christina Rainer sebagai salah satu syarat pembebasan Bucky sebagai warga negara oleh pemerintah Amerika. Di mana dalam prosesnya Bucky juga di series ini terlihat juga fokus untuk memburu para penjahat dan juga anggota Hydra yang masih tersisa di dalam daftar penebusan milik Bucky. Salah satunya adalah Senator Atwood, anggota dari Hydra yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai senator Amerika. Di mana di sini Bucky bisa menangkap basah Senator Atwood saat dia sedang merencanakan pembunuhan terhadap salah satu anggota Kongres yang bernama Lockhart.
Selain itu, selama dia menjalani prosesnya ini, Bucky juga diceritakan hidup normal dan bersahabat sama tetangganya seorang pria Jepang bernama Yori Nakajima yang jadi ayah dari RJ Nakajima, salah satu korban dari Bucky saat dia masih bekerja untuk Hydra sebagai Winter Soldier. Selanjutnya di cerita lainnya kita lalu ditunjukkan dengan Sam yang di sini tidak hanya mengurusi masalah Flag Smasher saja, tapi juga berurusan dengan masalah keluarganya untuk mempertahankan warisan kapal dari orang tuanya di Louisiana yang rencananya bakal dijual oleh adiknya Sarah Wilson supaya keluarga Sarah bisa bertahan dari sulitnya ekonomi pasca fenomena blip. Sampai berikutnya, Sam kemudian mendapatkan kabar tidak terduga dari pemerintah yang mengumumkan sosok pemegang SHIELD dan juga identitas Kapten Amerika yang baru, yaitu John Walker, seorang tentara Amerika yang jadi satu-satunya orang di sejarah Amerika yang mendapatkan 3 medali kehormatan dari pemerintah Amerika saat memimpin misi counter-terrorism dan penyelamatan Sandra RS-1. Selanjutnya, setelah John Walker diperkenalkan secara publik di acara TV Good Morning America sebagai sosok Kapten Amerika yang baru, John Walker sendiri kemudian menjalankan misi pertamanya untuk melacak keberadaan kelompok Flag Smasher yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Karli Morgenthau, di mana dalam menjalankan misi pertamanya, John Walker juga ditemani oleh sahabatnya di militer dulu yaitu Lemar Hoskin yang jadi sidekick dari John Walker dengan julukan Battlestar, di mana mereka sendiri kemudian bisa menemukan keberadaan dari Flag Smasher dan juga Karli Morgenthau setelah mereka melacak Sam dan juga Bucky dari Red Wing milik Sam yang pada saat itu sedang menghentikan aksi penyelundupan obat-obatan yang dilakukan oleh kelompok Flag Smasher. Namun misi ini akhirnya gagal karena Karli dan juga kelompok Flag Smasher kemudian bisa mengalahkan Sam, Bucky, Lemar, dan juga John Walker dalam pertarungan yang kemudian membuat mereka kehilangan jejak dari kelompok Flag Smasher yang kini bersembunyi di rumah salah satu simpatisan mereka yang ada di Jerman. Selanjutnya, setelah kejadian itu, Bucky kemudian mengajak Sam untuk pergi ke Maryland, Baltimore, di mana di sana Bucky kemudian memperkenalkan Sam dengan Isaiah Bradley, yaitu seorang veteran super soldier yang berhasil menang melawan Bucky saat dia masih menjadi Winter Soldier bawahan Hydra di Perang Korea. Dan di pertemuan ini, Bucky kemudian meminta bantuan kepada Isaiah untuk memberikan mereka informasi tentang keberadaan super serum yang membuat para Flag Smasher jadi super soldier seperti Bucky dan juga Isaiah. Namun Isaiah sendiri yang memiliki trauma karena sudah dipenjara dan dijadikan bahan eksperimen pemerintah selama 30 tahun, akhirnya menolak permintaan dari Bucky dan menyuruh Sam serta Bucky untuk keluar dari rumahnya. Lalu tidak berselang lama setelah Bucky dan juga Sam keluar dari rumah Isaiah, Bucky lalu ditangkap oleh polisi karena sudah melewatkan sesi terapinya bersama Dr. Rainer, di mana di kantor polisi, Sam dan juga Bucky akhirnya mengikuti sesi terapi bersama dan di sanalah Bucky akhirnya mereveal alasan kenapa dia kecewa pada Sam yang sudah menyerahkan SHIELD Kapten Amerika kepada pemerintah, yaitu karena Bucky di sini takut penilaian Steve jadi salah kepadanya seperti halnya Steve salah mempercayakan Sam dengan SHIELD Kapten Amerika miliknya yang kemudian diserahkan oleh Sam kepada pemerintah dan dipakai untuk sosok Kapten Amerika yang baru, yaitu John Walker. Berikutnya, setelah Bucky dan juga Sam selesai mengikuti sesi terapi dari Dr. Rainer, mereka kemudian bertemu dengan Lemar dan juga John Walker yang kemudian mengajak mereka bekerja sama untuk mencari kelompok Flag Smasher. Namun hal ini lalu ditolak oleh Sam dan juga Bucky yang tidak percaya pada John Walker sebagai Kapten Amerika baru dan juga menjadi agen dari pemerintah. Di mana hal inilah yang kemudian membuat mereka jadi berkonflik satu sama lain sehingga mengambil jalan mereka masing-masing untuk menangkap kelompok Flag Smasher. Nah, di sini dengan bantuan intel dari pemerintah dan juga pasukan dari GRC, John Walker dan juga Lemar sendiri kini melanjutkan pencarian mereka pada kelompok Flag Smasher dengan menggerebek kamp pengungsian GRC di Munich, tempat terakhir kalinya Karli Morgenthau dan juga kelompok Flag Smasher berada. Namun sayangnya pencarian ini gagal dan akhirnya membuat John dan juga Lemar kemudian memutuskan untuk melacak Sam dan juga Bucky yang kini jauh melampaui pencarian mereka dengan menemukan sosok di balik terciptanya serum super soldier yang dipakai oleh kelompok Flag Smasher.
Dan hal ini sendiri bisa dilakukan oleh Sam dan juga Bucky setelah Bucky membantu Helmut Zemo, villain di film Captain America Civil War, untuk kabur dari penjaranya di Berlin. Dimana setelah Zemo berhasil kabur dari penjaranya, dia kemudian setuju untuk membantu Sam dan juga Bucky dengan menggunakan koneksinya di dunia kriminal dan juga resource-nya sebagai seorang keluarga bangsawan Sokovia untuk mencari petunjuk tentang para super soldier Flag Smasher. Di mana pencarian ini kemudian mengarahkan mereka untuk pergi ke kota Madripoor, sebuah kota bebas hukum yang jadi pusat para kriminal dan dipimpin oleh sosok misterius bernama Power Broker. Nah, di kota inilah Zemo kemudian membawa Sam dan juga Bucky untuk bertemu dengan seorang kriminal bernama Shelby yang punya info tentang serum super soldier buatan Power Broker, di mana saat mereka bertemu dengan Shelby, Sam di sini harus terpaksa menyamar sebagai seorang penjahat bernama Smiling Tiger, sedangkan Bucky harus kembali menjadi personanya dulu, yaitu Winter Soldier. Di mana mereka sendiri kemudian bertemu dengan Shelby di sebuah klub malam di Madripoor bernama Brass Salon Monkey, dan di sanalah mereka kemudian mendapat info dari Shelby tentang ilmuwan yang menciptakan serum super soldier milik Power Broker, yaitu mantan ilmuwan CIA dan juga Hydra bernama Dr. Wilfred Nagel. Lalu setelah Shelby memberikan info ini pada Sam dan juga kelompoknya, dia sendiri kemudian dibunuh oleh Power Broker yang membuat Sam dan juga kelompoknya kini diincar oleh seluruh kriminal yang ada di Madripoor karena bounty yang mereka miliki setelah kematian dari Shelby. Dimana dalam prosesnya mereka sendiri kemudian berhasil selamat setelah diselamatkan oleh Sharon Carter yang kemudian membawa mereka ke klubnya yang berada di Hightown. Di mana dalam perjalanan Sharon sendiri kemudian menceritakan kisah hidupnya kepada Bucky setelah dia jadi buronan Amerika karena membantu Steve dan juga kelompoknya di film Captain America Civil War, yang akhirnya membuat Sharon kini harus memutus hubungannya dengan keluarganya dan juga mengungsi di Madripoor dengan bekerja sebagai pedagang black market untuk bisa bertahan hidup. Berikutnya, Sharon sendiri kemudian setuju untuk membantu Sam dan juga kelompoknya untuk menemukan Dr. Nagel setelah Sam berjanji bakal membantu Sharon untuk mendapatkan gerasi dari pemerintah supaya Sharon bisa pulang dengan aman tanpa diekstradisi sama sekali. Dimana Sharon sendiri lalu membawa Sam dan juga kelompoknya untuk bertemu dengan Dr. Nagel di labnya yang ada di sebuah kontainer di pelabuhan Buccaneer Bay. Dimana saat mereka bertemu dengan Nagel, mereka sendiri akhirnya bisa mengetahui bagaimana Dr. Nagel bisa menciptakan serum super soldiernya yang ternyata berasal dari sampel darah Isaiah yang didapatkan Nagel dari CIA yang sudah melakukan eksperimen terhadap Isaiah selama 30 tahun. Di mana Dr. Nagel kemudian berhasil mengekstrak esensi super serum yang ada dalam darah Isaiah dan menciptakan serum super soldiernya sendiri yang kemudian dicuri oleh Karli dan juga kelompok Flag Smasher saat mereka masih bekerja untuk Power Broker. Lalu setelah Sam dan juga kelompoknya berhasil mendapatkan info tentang orang terdekat dari Karli, yaitu Donya Madani atau Mama Donya, Zemo kemudian membunuh Nagel dan akhirnya membantu Sharon, Sam dan juga Bucky untuk bisa lolos dari kejaran para bounty hunter yang datang untuk mengincar mereka karena kematian dari Shelby dan juga Dr. Nagel. Di mana setelah kejadian itu, Sam dan juga kelompoknya kemudian meninggalkan Sharon yang memilih untuk tetap tinggal di Madripoor sampai dia bisa mendapatkan gerasinya dari Sam. Di mana saat Sam dan juga kelompoknya pergi, Sharon kemudian pergi menemui asistennya untuk membicarakan masalah yang timbul saat Zemo membunuh Dr. Nagel. Yang tentunya dari sini kita udah bisa langsung curiga ya sama sosok Sharon Carter yang mungkin punya motif jahat dan jadi sosok secret villain di series ini yang nantinya bakal terjawab di ending series ini. Selanjutnya, berbekal petunjuk dari Dr. Nagel, Sam dan juga kelompoknya sendiri kemudian mulai mencari petunjuk tentang keberadaan Karli dan juga kelompok Flag Smasher dengan mendatangi tempat tinggal dari Mama Donya di kamp pengungsian Garci yang ada di Riga, Latvia. Di mana dalam perjalanannya Bucky sendiri kemudian bertemu dengan pengawasnya dulu saat dia masih di Wakanda, yaitu Ayo, wakil dari Okoye di pasukan Dora Milaje, yang sudah membantu Bucky untuk menghilangkan program Winter Soldier di dalam otaknya.
Dimana alasan kenapa Ayo kini mendatangi Bucky adalah tentu saja karena dia dan juga pasukan Dora Milaje ingin mengadili Zemo yang sudah bertanggung jawab atas kematian raja mereka dulu, yaitu King T'Chaka, yang kini sudah keluar dari penjara setelah dia dibebaskan oleh Bucky supaya Sam dan juga Bucky bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan serum Super Soldier yang digunakan oleh kelompok Flag Smasher, yang pada akhirnya membuat Ayo sendiri kemudian memperbolehkan Bucky untuk pergi menggunakan Zemo selama 8 jam sebelum pasukan Dora Milaje datang menjemput Zemo. Lalu tanpa berlama-lama sebelum waktunya ini habis, Bucky, Sam, dan juga Zemo kemudian pergi menuju tempat Donya Madani untuk mencari keberadaan kelompok Flag Smasher di sana, di mana dengan bantuan dari Zemo mereka sendiri akhirnya bisa bertemu dengan Karli di pemakaman Donya Madani yang mati karena penyakit kankernya. Di mana dalam prosesnya juga mereka kemudian bertemu dengan John Walker dan juga partnernya Lemar Hoskin yang berhasil melacak keberadaan Sam dan juga Bucky, yang akhirnya ikut juga saat kelompok Sam datang menemui Karli untuk bernegosiasi dengannya. Sampai kemudian saat Sam bertemu dengan Karli dan juga berusaha membujuknya untuk menghentikan aksi teroris dari Flag Smasher, John Walker kemudian malah datang mengacaukan semuanya dengan menyerang Karli secara tiba-tiba, di mana hal ini kemudian membuat Karli kabur dan bertemu dengan Zemo yang langsung menembak Karli sampai terluka parah dan menghancurkan seluruh super serum yang dibawa oleh Karli, terkecuali satu serum yang kemudian diambil oleh John Walker dan dipakai oleh John Walker untuk menjadi super soldier seperti Captain America. Singkat cerita, John Walker pada akhirnya menyuntikkan dirinya dengan super serum yang diambil sebelumnya dari Karli Mogento, di mana dengan kekuatan barunya sebagai seorang super soldier, dia dan juga Lemar kemudian berhadapan dengan kelompok Flag Smasher yang pada saat itu sedang bertemu dengan Sam dan juga Bucky setelah Karli mengancam akan membunuh saudari Sam yaitu Sarah beserta keluarganya. Dan hal inilah yang kemudian berlanjut dengan pertarungan antara kelompok Flag Smasher yang dipimpin oleh Karli melawan Sam, Bucky, Lemar, dan juga John Walker, yang akhirnya selesai dengan kematian Lemar yang dibunuh oleh Karli saat Lemar melindungi John Walker. Di mana hal inilah yang kemudian memicu John untuk menjadi jahat dan akhirnya membunuh salah satu anggota Flag Smasher yaitu Nico di depan publik dengan brutal supaya dia bisa membalaskan dendam Lemar yang sudah dibunuh oleh Karli tanpa peduli identitasnya sebagai Kapten Amerika tercoreng karena tindakan pembunuhannya ini. Lalu selanjutnya setelah kejadian itu, John sendiri kemudian kabur dari tempat pembunuhan dan akhirnya bertemu dengan Sam dan juga Bucky yang kini bertarung dengan John untuk mendapatkan kembali shield Captain America yang mereka anggap sudah tidak pantas lagi dipegang oleh John setelah shield ini digunakan oleh John untuk membunuh salah satu anggota dari Flag Smasher, di mana usaha ini kemudian berhasil dengan Sam dan juga Bucky yang bisa mengalahkan John dan mengambil shield Captain America yang kemudian disimpan oleh Sam. Sedangkan untuk John, dia sendiri akhirnya dibawa pulang ke Amerika untuk diadili dalam sidang Kongres atas kejahatannya yang sudah membunuh anggota Flag Smasher di depan publik. Dan di sidang itulah, Senat Amerika kemudian memutuskan untuk memecat John Walker dari militer dan juga mencopot jabatan John sebagai Kapten Amerika baru yang mewakili pemerintah Amerika. Dan setelah John melalui semua proses pengadilan itu, John sendiri kemudian bertemu dengan sesosok wanita misterius dengan nama yang panjang, yaitu Contessa Valentina Allegra de Fontaine atau biasa dipanggil Val, yang kemudian mencoba merekrut John sebagai bawahannya dan juga mereveal tentang rahasia dari pemerintah yang ternyata bukanlah pemilik dari shield Captain America. Lanjut, di tempat lainnya kita kemudian bisa melihat Sam yang kini menyuruh koleganya yaitu Joaquin Torres untuk menyimpan suit Exo-7-nya yang rusak setelah suit ini sayapnya dihancurkan oleh John Walker dalam pertarungan antara John, Sam, dan juga Bucky untuk memperebutkan shield Captain America. Di mana hal ini kemudian berlanjut dengan Sam yang kemudian menemui Isaiah untuk mencari pencerahan tentang masalah legacy Captain America yang harus dia warisi. Setelah John Walker gagal untuk jadi sosok Kapten Amerika baru dengan melakukan pembunuhan pada anggota Flag Smasher.
Nah, dalam pertemuan mereka sendiri, Isaiah kemudian mulai menceritakan kepada Sam tentang kisahnya dulu sebagai seorang super soldier, di mana disinilah Isaiah kemudian menceritakan Sam bagaimana pemerintah Amerika selama ini sudah bertindak jahat kepadanya, yang dimulai dengan menahan surat dari istri Isaiah dan juga memberitahu istrinya kalau Isaiah sudah meninggal. Bahkan Isaiah juga kemudian menceritakan bagaimana dirinya dulu dijadikan objek eksperimen secara paksa bersama para tentara kulit hitam lainnya dengan diberikan suntikan super serum dengan variasi yang berbeda dan disamarkan sebagai suntik tetanus bagi para tentara. Dan juga nggak tanggung-tanggung dalam ceritanya ini, Isaiah juga menceritakan bagaimana pemerintah berusaha untuk menyingkirkan objek eksperimen yang gagal dan mencoba menyembunyikan barang bukti dari percobaan super soldier ini dengan membakar camp militer dan juga membunuh Isaiah beserta para tentara lainnya yang ikut dalam eksperimen ini. Sampai akhirnya Isaiah yang tidak tega melihat kawannya mati kemudian berinisiasi untuk menyelamatkan rekan-rekannya supaya mereka bisa kabur sebelum camp militer ini dibakar oleh pihak militer Amerika. Selanjutnya, di sisi lainnya kita kemudian ditunjukkan dengan sosok Bucky yang di sini bertemu dengan Helmut Zemo di Monumen Memorial Sokovia, di mana di momen inilah Bucky akhirnya membuktikan kepada Zemo kalau dia bukan lagi seorang pembunuh seperti saat Bucky menjadi Winter Soldier, dan hal ini dilakukan dengan tidak membunuh Zemo meskipun nama Zemo ada dalam killing list Bucky. Dan pada akhirnya Zemo sendiri lalu dibawa oleh Dora Milaje pimpinan Ayo untuk dibawa ke penjara Rev tempat dia akan ditahan nantinya. Dimana kalau di MCU, Rev sendiri adalah penjara khusus di tengah laut Atlantik yang muncul di film Captain America Civil War sebagai penjara untuk menahan para buronan kelas tinggi dan juga manusia super. Next, Bucky sendiri kemudian bertemu dengan Sam di rumahnya yang ada di Louisiana yang di sini sedang membantu saudarinya Sarah untuk memperbaiki kapal keluarganya yang rencananya akan dijual oleh Sam dan juga Sarah. Dimana saat dia bertemu dengan Sam, Bucky kemudian semakin meyakinkan Sam untuk mengambil legacy Captain America dan jadi sosok Captain America baru yang menggantikan Steve Rogers. Dimana dalam mendukung langkah Sam ini untuk jadi Kapten Amerika, Bucky sendiri bahkan memberikan Sam suit Falcon baru buatan Wakanda yang Bucky minta sebelum Ayo dan juga Dora Milaje membawa Zemo ke penjara Rev. Berikutnya dengan kostum barunya yang punya corak Kapten Amerika seperti di komik, Sam sebagai Kapten Amerika yang baru kemudian dibantu oleh Sharon dan juga Bucky yang kini berusaha untuk menghentikan Karli dan juga kelompok Flag Smasher yang di sini sedang melakukan aksi teroris dengan menyandra para petinggi GRC di New York saat mereka meeting untuk meloloskan kebijakan Patch Act, di mana dalam aksinya mereka sendiri dibantu oleh Batroc yang di sini disuruh secara rahasia oleh Power Broker untuk menyuplai senjata kepada kelompok Flag Smasher. Selain itu, di sini juga John Walker akhirnya muncul dengan kostum lamanya dan juga shield yang dia tempah sendiri, di mana selanjutnya John sendiri yang ingin membalaskan dendam dari Lemar kemudian berhadapan dengan Karli yang akhirnya berhasil kabur setelah John memutuskan untuk menyelamatkan para Sandra GRC yang akan terjatuh dari gedung dengan dibantu oleh Sam Wilson. Dan selagi dia kabur, Karli sendiri kemudian bertemu dengan sosok Sharon Carter yang akhirnya terreveal kalau dialah selama ini adalah sosok Power Broker yang menguasai Madripoor dan juga pemilik dari serum Super Soldier buatan Dr. Nigel. Di mana hal ini kemudian diketahui oleh Batroc yang kemudian mengancam Sharon untuk membocorkan rahasianya ini jika dia tidak membayar 4 kali lipat. Dan inilah yang kemudian membuat Sharon menembak mati Batroc dan Karli yang kemudian menembak Sharon karena Karli ingin kabur dari Sharon yang ingin merekrutnya lagi sebagai pasukan Power Broker. Sampai akhirnya saat Karli sedang bertarung melawan Sam, Sharon kemudian membunuh Karli dengan menembak Karli langsung di bagian perutnya yang membuatnya mati seketika. Dan setelah kematian dari Karli, Sam sendiri kemudian meyakinkan para petinggi GRC untuk menunda kebijakan Patch Act dan juga relokasi yang akan mereka lakukan pada International Displaced Person supaya orang seperti Karli dan juga kelompok Flag Smasher tidak muncul lagi
lahir dan mati karena berjuang untuk membela kemanusiaan. Sementara Bucky dan juga John di sini kemudian menggunakan app milik Flag Smasher untuk mengumpulkan para anggotanya yang akhirnya digunakan oleh mereka untuk menangkap Dovich dan juga para super soldier Flag Smasher yang kini masih tersisa. Dimana setelah ditangkap mereka kemudian dibawa oleh para personil militer untuk dibawa ke penjara Rev yang akhirnya dalam perjalanan mereka semua kemudian dibunuh oleh pelayan dari Zemo yaitu Osnick yang ternyata memicu bom yang ditempel secara rahasia di kendaraan yang membawa mereka menuju penjara. Selanjutnya setelah kejadian itu Sam sendiri kemudian membantu Isaiah untuk kembali lagi dikenang sebagai pahlawan Amerika dengan memberikannya spot khusus di Captain America Exhibit yang menampilkan foto dan juga cerita Isaiah sebagai pahlawan dan juga super soldier Amerika. Sementara Bucky kini memutuskan untuk mencoret semua nama dari buku penebusannya dan akhirnya mengakhiri sesi terapinya dengan Dr. Rainer dan juga pada akhirnya mengaku dan juga meminta maaf pada temannya Yori Nakajima kalau dia sudah membunuh putranya yaitu RG Nakajima saat masih jadi Winter Soldier dulu. Dimana setelah dia melakukan hal itu, Bucky kemudian pergi ke tempat Sam di Louisiana untuk merayakan Sam sebagai Kapten Amerika baru bersama dengan keluarga dan juga para tetangga Sam. Dan disinilah petualangan Bucky dan juga Sam sebagai Kapten Amerika baru dimulai dengan menunjukkan kita title baru dari series ini yaitu Captain America and the Winter Soldier. Lalu di scene lainnya kita kemudian diceritakan tentang kelanjutan kisah dari John Walker setelah kejadian terorisme Flag Smasher di New York. Dimana sekarang John Walker sendiri kini resmi bekerja di bawah perintah Val dengan kostum dan juga identitas baru seperti di komiknya yaitu US Agent. Dan bahkan di sini kita juga bisa melihat nih bagaimana Sharon Carter akhirnya dibantu oleh Sam untuk mendapatkan grasinya dari pemerintah Amerika. Sehingga inilah yang membuat Sharon bisa kembali lagi hidup dengan aman di Amerika bahkan berkesempatan untuk bekerja lagi dengan CIA seperti dulu. Di mana kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sharon Carter sebagai sosok power broker untuk kembali lagi menyetok barang dagangannya setelah aset super soldier-nya hilang. Karena lewat posisinya yang strategis di CIA, Sharon sendiri kini berkesempatan untuk mengakses dan juga mencuri semua rahasia, senjata, dan juga resource dari pemerintah Amerika yang nantinya bakal Sharon jual di pasar gelap. Dan disinilah season 1 series Falcon and the Winter Soldier berakhir. So itu dia garis besar season 1 series The Falcon and the Winter Soldier. Ada banyak plot nih yang nggak gue bahas di video kali ini. Ketegangan dan juga beberapa karakter yang menarik dan perlu kamu ketahui. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu kamu untuk nonton langsung series The Falcon and the Winter Soldier season 1 ini ya. So like, share video ini kalau kamu suka dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar juga kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika and keep exploring the universe. Ciao.